Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dan perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita masih akan membicarakan masalah prana sakti, dan pembicaraan kita tentang prana sakti itu pada saat ini kita masih membicarakan masalah revolusi yang kedua. Revolusi yang pertama sudah kita bicarakan dan kita anggap tuntas. Lalu pembicaraan kita sekarang sudah memasuki tahapan pembicaraan tentang revolusi kedua. Revolusi yang kedua adalah ketika ditetapkan atau dinyatakan atau dikukuhkan kembali bahwa guru besar prana sakti adalah Al-Quran. Pembicaraan kita masalah Al-Quran ini menjadi agak panjang karena memang banyak sekali yang harus kita bicarakan terkait komitmen kita tentang guru besar prana sakti adalah Al-Quran itu, dan banyak hal yang harus kita bicarakan tentang Al-Quran. Di pertemuan kita yang terakhir, 2, 3, 4 yang terakhir adalah masih membicarakan Al-Quran, dan mungkin masih ada 4 pertemuan lagi. Setidak-tidaknya kita masih akan membicarakan kembali tentang Al-Quran. Pembicaraan kita berturut-turut kemarin membicarakan masalah Al-Quran terkait dengan seorang pemulung yang biasa membaca Quran di trotoar, di emper-emper toko, ketika dia istirahat, ketika dia sedang lelah, dan lain sebagainya. Dan dia biasa membaca Al-Quran dimanapun dia berada. Yang penting bagi dia, satu, bersih, yang kedua, tidak mengganggu orang yang akan berlalu lalang. Tetapi orang menjadi tertarik karena dia membaca Al-Quran itu keras-keras, kuat, artinya didengar orang. Sesudah itu bacaannya bagus. Bacaannya sudah mengarah kepada cara membaca yang benar, dan sudah mulai enak didengar untuk dibaca, dan anak itu menjadi viral. Yang paling istimewa, bila ditanyakan kepada anak itu yang umurnya sudah 11-an tahun, kalau ditanya cita-citanya pengen apa, maka cita-citanya dia pengen punya masjid sendiri, pengen punya pesantren sendiri, dan yang akan mengajar di pesantren itu adalah dia. Dan murid-muridnya diutamakan adalah mereka-mereka yang terlantar memiliki nasib seperti dia, yaitu menjadi pemulung. Yang paling penting bagi dia itu adalah belajar. Pada setiap saat dia harus belajar, dan hari esok memang harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, kira-kira yang dia pikirkan begitu. Yang paling penting dia mengaji, dan mengaji lagi. Pada saatnya dia bukan hanya sekedar mengaji, tetapi dia akan membaca artinya dan lain sebagainya. Ya, sebagai seorang anak yang merupakan drop out dari kelas 4 SD, setelah 4 SD, orang tuanya tidak mampu lagi menyekolahkannya, dan dia memilih untuk bekerja agar tidak menjadi beban bagi nenek dan kakeknya, dan dia memilih bekerja sebagai pemulung. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa bagi seorang yang membuka kedai kopi, tidak perlu baginya untuk memikirkan kopi ditanam bagaimana,
kopi yang terbaik itu bagaimana, kopi apa, sudah itu bagaimana mengolahnya agar menjadi kopi bubuk, dan sesudah itu apalagi dia harus memikirkan tentang gula. Tentu saja pengetahuan gula sangat terbatas, paling-paling dia memahami tentang gula merah. Itu kalaupun masih bisa dilihat di kampung-kampung di mana-mana orang membuat gula merah, baik gula merah dari kelapa maupun dari aren. Bagi dia tidak persoalan bagaimana cara munculnya kopi, bagaimana munculnya gula, bagi dia tidak masalah ketika dia akan membuka kedai kopi. Yang paling penting bagi dia, dia bisa menyiapkan air panas, air yang sudah mendidih, atau air yang masih mendidih untuk diaduk ke kopi dan gula. Bagi dia yang penting adalah itu, sedangkan perkara kopi dan gula yang penting ada. Dan dia harus beli gula dan kopi itu tanpa harus banting tulang memahami bagaimana prosesnya. Nah, kira-kira yang ada di otak pemulung tadi adalah demikian. Jadi dia tidak memfokuskan bagaimana cara mencari uang, tidak memfokuskan bagaimana caranya ilmu dia bertambah dan lain sebagainya, tetapi yang paling penting berdoa. Nah, mungkin karena berdoa setiap saat dan dia selalu berdoa dan dia rajin sekali sholat 5 waktu, dan setiap kali sholat 5 waktu dia meminta kepada Allah untuk pada satu saat dia bisa membangun masjid, pada satu saat dia membangun pesantren, dan dia akan menjadi kiai di pesantren itu. Dia akan memberikan pelajaran-pelajaran secara gratis kepada mereka-mereka yang miskin, kepada mereka yang tidak sempat mengenyam sekolah karena ketiadaan biaya, keterbatasan orang tua, karena dia sibuk bekerja dan lain sebagainya. Dia yang akan menjadi pengajar, dia yang akan menjadi ustadz atau kiai di pesantren yang diidam-idamkannya itu. Bagi dia yang penting mengaji, dan mengaji. Karena memang mengajinya sudah mulai bagus dan sudah mulai enak didengar, sehingga banyak yang tertarik untuk menyimak bacaan-bacaan ketika dia mengaji itu. Dan ini menjadi pembicaraan karena tidak jarang orang yang memotret, menanya-nanya, mengambil foto, sudah itu membagikan fotonya viral melalui medsos, diceritakan cerita-cerita dari anak tersebut, sehingga banyak sekali yang tertarik ini. Sampailah pada suatu saat cerita ini didengar oleh Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber ini di Indonesia sekarang ini sedang memiliki satu pemikiran, dan dia berusaha, dan usahanya itu dilaksanakan secara serius. Dia pergi dari provinsi satu ke provinsi lainnya, dari kabupaten yang satu ke kabupaten lainnya, dari kota yang satu ke kota yang lainnya, dalam rangka dia menciptakan 1 juta anak hafiz Quran. 1 juta hafiz Quran. Dan dia berusaha itu dengan satu keyakinan, apabila ada 1 juta anak hafiz Quran, maka akan memberikan perubahan yang luar biasa di Indonesia ini. Syekh Ali Jaber mendengar kisah anak pemulung yang membaca Quran sudah mulai bagus ini, terpikir oleh dia bahwa suatu saat anak ini harus menjadi anak didik dia. Bahkan bukan hanya sekedar anak didik, dia akan mengangkat anak ini menjadi anak angkat. Dan dia menginginkan bahwa anak ini bisa hafal Al-Quran sebanyak 30 juz, itu di tangan Syekh Ali Jaber langsung. Dan setelah dia selesai
mengikuti program pendidikan hafal Quran 30 juz, dia akan dibawa ke Arab Saudi dan akan belajar Al-Quran di sana. Itu sudah dibicarakan kepada orang anak yang bersangkutan, dan kebetulan baik anak yang bersangkutan maupun orang tua mereka, ayahnya, keluarga-keluarga yang lain sangat mendukung. Kita tahu bahwa Syekh Ali Jaber ini adalah orang yang punya uang yang banyak, dan dia menghendaki atau berkeinginan tercipta 1 juta hafiz Al-Quran di Indonesia. Sekarang apa kaitannya dengan Prana Sakti? Prana Sakti ini sudah memproklamirkan diri bahwa guru besar yang sebenarnya bukan Bang Asfanuddin, bukan Bang Zen, tetapi guru besar yang sebenarnya adalah Al-Quran. Oleh karenanya, karena guru besar yang sebenarnya di Prana Sakti itu adalah Al-Quran, maka siogianya bahwa Prana Sakti itu berada di garis terdepan. Seperti bagaimana Syekh Ali Jaber memposisikan diri, bahwa Syekh Ali Jaber menghendaki ada 1 juta penghafal Al-Quran anak-anak. Oleh karena itu, seyogianya Prana Sakti dan lembaga-lembaga yang lain yang banyak sekali, TPA sudah banyak sekali di Indonesia ini. Yang kedua, rumah Al-Quran sudah banyak sekali. Oleh karenanya, Prana Sakti tidak boleh ketinggalan. Karena Prana Sakti sudah menetapkan bahwa guru besar yang sebenarnya adalah Al-Quran, maka Prana Sakti harus berusaha bagaimana ikut mencetak hafiz-hafiz Al-Quran melalui Prana Sakti. Yang kita berharap, kalau Syekh Ali Jaber mencita-citakan 1 juta orang sebagai hafiz Al-Quran, maka Prana Sakti dan banyak-banyak lembaga taman pendidikan Al-Quran sekarang bermunculan, rumah Al-Quran. Ini berusaha sebisa-bisanya dan sebisa-bisa mungkin dia meluluskan hafiz Al-Quran, termasuk diantaranya adalah Prana Sakti. Maka kita berharap bahwa apa yang ditargetkan oleh Syekh Ali Jaber dan digabung dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat lainnya, lembaga lainnya, dan dalam hal ini termasuk Prana Sakti, maka mudah-mudahan jumlahnya bukan hanya 1 juta orang, tetapi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar tercapai bahwa hafiz Al-Quran dalam program yang satu ini, dalam periode yang satu ini, bukan hanya 1 juta, tapi harus mencapai 2 juta. Kalau kita bekerja secara serentak dan tidak kenal lelah, sebagaimana yang dilakukan Syekh Ali Jaber yang menargetkan 1 juta itu, maka manakala ratusan, bahkan mungkin ribuan lembaga seperti TPA, seperti rumah Al-Quran dan lain sebagainya, jumlahnya mungkin sudah puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bukan tidak mungkin dari jumlah yang itu akan mencapai 1 juta. Jadi 1 juta dari yang lain dan 1 juta dari Syekh Ali Jaber akan terdapat 2 juta hafiz Al-Quran. Bila Allah sudah menghendaki, bila kita berdoa terus-menerus, insya Allah Allah akan mendengarkan doa kita bersama, dan jumlah hafiz Al-Quran untuk tahap yang pertama diharapkan betul-betul akan mencapai jumlah 2 juta orang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mendengarkan harapan kita dan mengijabah doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.